pastinya berfaedah ya. Nah, untuk topik malam hari ini sebenarnya kita topik utamanya belajar analisa teknikal nih, khususnya untuk teman-teman investor yang masih newbie ataupun yang saat ini masih dalam tahap pengen belajar teknikal ya, either mungkin untuk trading ataupun menentukan timing untuk beli suatu saham atau emiten. Nah, insya Allah malam ini kita akan diskusi terkait itu. Bareng siapa? Tentunya Mince nggak sendiri. Ada Mas Audi dari Kiwum Sekuritas Indonesia. Halo Mas Audi, apakah sudah join di room Zoom? Nah, ini Halo. dia. Halo Ya, Mas Audi, apa halo. kabar Mas Audi? Alhamdulillah baik, Mince. Baik ya, Iya, Alhamdulillah iya. ya. Oke, ini walaupun di tengah hiruk pikuk di luar sana, kita tetap Ya, santai di dalam sambil belajar ya. Nah, malam hari ini nanti kita diskusi banyak juga seputar itu. Jadi insya Allah 1 jam ke depan, Mince dan Mas Audi akan menemani teman-teman belajar bareng di sini terkait teknikal dan kita ya mungkin nanti market update juga ya bareng-bareng sama Mas Audi. Oke, Mas Audi, aku izin untuk jadiin ini ya host sebentar untuk bisa share screen. oke, silakan. Oke, ini teman-teman mungkin masih ada yang di jalan pulang dari kantor, kita temenin ya sambil webinar. Ada yang mungkin udah baru banget sampai rumah ya, udah sambil nyantai makan ya, kita sambil belajar. Mas Audi coba tes share screen ya, udah bisa belum? Oke, udah bisa, Mince. Oke, siap. Oke, sip. Sambil kenalan dengan teman-teman ngerti nih. Siap, siap. Saya izin share screen ya. Siap, silahkan. Oke. Nah, sudah kelihatan? Aman, udah aman. Oke, mantap. Siap. Oke, ini mau kita langsung mulai aja, Mince, atau gimana? Ya, boleh. Kayaknya teman-teman Ya, udah nggak udah sabar gak karena sabar tadi ya. buka room langsung banyak yang join. Oke, oke, siap, siap. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ince juga. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun hari ini ya kita bisa lihat berita hari ini ya di Jakarta khususnya banyak sekali aksi-aksi dan ya semoga dilancarkan segala aktivitasnya juga ya. Dan untuk hari ini teman-teman yang hadir di webinar kali ini bersama Kium Sekuritas, kita akan membahas tadi sudah di-spill ya oleh Mince yaitu tentang technical analysis. Jadi kita akan belajar dulu sejarahnya, lalu yang basic-basicnya dulu. Jadi teman-teman santai-santai aja. Dan nanti kalau ada pertanyaan, feel free untuk ditanyakan. Dan jika memang nanti dirasa masih kurang, silakan teman-teman ketik aja di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama, gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu. Ya, seperti biasa kenalan dulu, gitu ya, Mince. Walaupun sudah beberapa kali kita, tapi tetap harus introduction tentang Kiwum. Jadi Kiwum ini kita adalah anak usaha dari Kiwum Securities yang ada di Korea Selatan, teman-teman. Jadi kita juga punya anak usaha namanya Kiwum Investment Management Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KIMI, gitu ya, dengan dana kelolaan sampai dengan saat ini senilai 550 miliar, gitu ya. Jadi kita adalah sekuritas, kita punya anak usaha aset manajemen dengan dana kelolaan 550 miliar. Dan untuk cabang kita ada di 2 tempat, ada di Surabaya. Nah ini teman-teman yang di daerah mungkin nih yang follow Mince nih bisa dicek nih mungkin ada di wilayahnya masing-masing. Kita di Surabaya ada di Java Indoland. Teman-teman kalau mau mampir ke sana silahkan monggo gitu ya. Lalu di Jakarta kita ada di Mangga 2. Lalu untuk representatif atau kantor perwakilan kami ada di 4 titik, ada di Yogyakarta, Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang dan di Bali. Gitu ya. Silakan. Tapi kita kantornya adalah office-nya bersama dengan kantor perwakilan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang di wilayah-wilayah tersebut mau main nanti juga silahkan ada Kium di sana. Gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya, ini perkenalan sedikit ya untuk saat ini memang saya sudah 6 tahun terakhir memang di pasar modal posisi untuk saat ini di Kium Sekuritas di bagian literasi dan edukasi. Oke, disclaimer. Nah, ini karena kita mungkin akan menyebut banyak contoh saham, Ince, jadi saya harus membacakan disclaimer terlebih dahulu. Gitu ya, materi presentasi ini disusun oleh PT Kium Sekuritas Indonesia dan disediakan untuk tujuan edukasi, gitu ya, dan informasi saja. Informasi yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham atau instrumen investasi lainnya. Gitu ya, keputusan investasi yang dibuat oleh penerima materi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi. Ya, PT Kium Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian dan atau adanya keuntungan yang timbul dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat di dalam materi presentasi ini. Gitu ya, investor disarankan untuk melakukan analisis independen dan berkonsultasi
dengan penasihat keuangan sebelum melakukan keputusan investasi. Itu ya. Oke. Nah, gini teman-teman, untuk kita memulai technical analysis, mungkin teman-teman pernah mendengar kata Dow Jones. Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya kalau kita tarik lagi jauh nih ya Minco ya dan teman-teman semua, ternyata itu adalah kalau kita lihat ada satu teori yang berkembang gitu ya di pasar, khususnya di Amerika Serikat, itu adalah namanya Dow Theory. Nah, Dow Theory ini asal muasalnya itu adalah dari Bapak Charles Henry Dow gitu ya, yang merupakan, nah kalau teman-teman ditanya nih, siapa sih Bapak Technical Analysis? Ya, kalau mungkin kalau Mince ini kan fundamentalis gitu ya, pasti Benjamin Graham gitu ya, lalu ada Warren Buffett muridnya. Nah, kalau di teknikal ini juga ada tokohnya yang pionirnya gitu ya atau bapaknya technical analysis adalah Charles Henry Dow gitu ya dan dia jurnalis gitu ya lalu juga mengembangkan prinsip-prinsip technical analysis prinsipnya juga masih dipakai sampai dengan saat ini. Detik ini juga masih kita pakai gitu ya. Jadi terutama untuk mengidentifikasi tren pasar. Nah, ini dia orangnya gitu ya teman-teman ya. Ini adalah Bapak Charles Henry Dow dan kalau kita lihat biografinya ya teman-teman ya, beliau itu sempat kerja di Wall Street tahun 1880, belum ada yang lahir kan ya? 1880. Lalu beliau ini pergi ke New York City. Jadi memang asal muasalnya dia bekerja untuk Kiernan Wall Street Financial News. Jadi memang lebih banyak mengetik itu ya sebagai apa reporter, jurnalis gitu ya. Dan kalau teman-teman sadari, ternyata Bapak Charles Henry Dow ini merupakan co-founder dari Dow Jones and Company. Jadi kalau teman-teman kenal yang namanya indeks Dow Jones, itu adalah berasal dari beliau ini gitu ya. Jadi beliau yang membuat Dow Jones indeksnya, saham-sahamnya, listnya ini adalah beliau ini. Lalu kalau teman-teman tahu Wall Street Journal, WSJ, itu ya, ini juga salah satu co-foundernya. Itu. Jadi memang beliau ini sangat aktif sekali menulis lalu juga sebagai jurnalis, sebagai analis juga gitu ya dan sampai dengan saat ini kalau teman-teman lihat Wall Street Journal ini memang sangat dijadikan acuan gitu ya oleh beberapa investor besar di Amerika Serikat gitu ya dan akhirnya beliau ini juga membuat salah satu teori ya sebenarnya tidak secara saklek gitu ya Mince ya jadi memang ini di compile sebenarnya secara apa sepanjang karirnya beliau sampai akhirnya ditemukan yang namanya adalah Dow teori bukan sebenarnya bukan secara spesifik beliau menyebutkan bahwa dia membuat teori enggak gitu ya tetapi ini merupakan compiling dari beberapa perjalanan hidupnya beliau gitu ya nah ini adalah bapaknya technical analysis teman-teman jadi teman-teman sudah tahu ya mungkin tokoh yang biasa paling terkenal itu kan dari sisi fundamentalis gitu. Jadi teman-teman juga setelah mengikuti webinar ini sudah tahu nih siapa bapaknya technical analysis, gitu ya. Beliau adalah Charles Henry Dow yang membuat indeks Dow Jones, lalu juga sebagai co-founder dari Wall Street Journal. Oke, nah sebenarnya apa sih yang menjadi landasan yang sampai dengan detik ini itu masih digunakan teorinya beliau, gitu ya. Jadi sebenarnya ada tiga hukum yang paling dasar dari sisi Dow Jones, yang beliau, sorry, dari sisi Dow teori ini yang beliau utarakan dan ternyata masih bisa kita terapkan. Nah ini teman-teman boleh boleh catat-catat ya, atau nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi yang pertama menurut beliau adalah ini ya. Harga itu menurut beliau mencerminkan segalanya. Pernah dengar istilah price discount everything? Jadi kalau harga saham naik itu berarti sudah mencerminkan euforia, mencerminkan good news, mencerminkan kondisi fundamental yang baik, mencerminkan keadaan makro yang positif gitu ya. Jadi lalu kalau misalkan tiba-tiba dari yang bagus lalu turun, nah itu berarti artinya pasar sedang berubah haluan. Pasar yang tadinya optimis menjadi pesimis gitu ya. Jadi menurut beliau ini harga saham itu sudah mencerminkan semua informasi yang ada di publik. Ya toh, jadi kalau ada berita, lalu ada laporan keuangan, lalu ada sentimen pasar, lalu dari ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan seterusnya, menurut teorinya beliau, harga itu sudah tercerminkan semua. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat nggak, IHSG kan kita sempat drop ya, tiba-tiba minus 3,4% atau bahkan waktu itu sempat minus 4% ya. Khawatirnya waktu itu adalah kita di halt trading atau di stop. Dan itu merupakan salah satu teorinya beliau yang ternyata harga atau saham atau pasar ini sebenarnya sudah one step ahead. Jadi pasar ini sudah langsung spekulan.
Ya, kalau kita ingat lagi kenapa ISG waktu itu turun, padahal yang terjadi adalah karena Amerika Serikat data penganggurannya naik. Ya, yang khawatir Amerika, yang Indonesia ikut-ikutan turun, gitu ya. Jadi karena kekhawatiran itu semua orang jualan nih. Nah, jadi menurut teorinya beliau, Dow teori ini, harga yang turun itu sudah mencerminkan ketakutan para investor di Indonesia, sudah mencerminkan kekhawatiran pasar Amerika Serikat, sudah mencerminkan tenaga kerja Amerika Serikat yang melemah, yang efeknya dikhawatirkan domino ke Indonesia. Tapi after itu apa? ISG malah naik lagi, gitu ya. Bahkan beberapa hari terakhir kita all time high ya, walaupun hari ini closingnya agak bad ya. Tapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir, ISG all time high lagi, gitu ya. Dan itu sudah tercerminkan. Oke, itu yang pertama. Jadi price discount everything atau harga sudah mencerminkan segala informasi yang ada di pasar, gitu ya. Tadi teman-teman boleh catat gitu ya, bahwa ketika harga naik artinya itu sudah mengakumulasi semua informasi positif. Ketika harga turun sudah mengcover semua informasi negatif. Itu ya. Oke, lalu yang kedua adalah harga saham itu bergerak dalam tren. Ya, jadi harga itu bergerak dalam tren. Tren itu sebenarnya menggambarkan posisi pergerakan saham. Jadi tren itu ada tiga, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar trennya naik atau biasa disebutnya apa? Bullish. Nanti kita bahas ya kenapa disebut bullish, kenapa disebut bearish. Kalau trennya turun, berarti disebutnya adalah bearish. Jadi harga sahamnya chartnya naik terus nih. Nah, itu namanya bullish. Kalau harga chartnya turun, harga sahamnya turun, 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 atau chartnya miring gitu ke bawah, itu disebutnya adalah bearish atau downtrend, ya, atau harga sahamnya ini stagnan di situ-situ aja. Nah, itu yang disebut dengan sideways, gitu ya, teman-teman ya. Jadi menurut teorinya beliau, yang kedua adalah harga itu pasti akan bergerak dalam tren. Entah dia tren naik, tren turun, atau trennya sideways. Itu ya. Jadi intinya pasti harga saham itu akan bergerak dalam tren. Oke. Yang ketiga adalah history repeat itself. Jadi menurut beliau, menurut Dow Theory menunjukkan bahwa psikologis pasar ini ternyata pola harga saham itu begitu-begitu aja, hanya sifatnya berulang, gitu ya. Yang tadinya posisinya akumulasi, harga sahamnya naik, dia koreksi. Besoknya gitu lagi, akumulasi datar, harganya naik, posisi turun lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata pasar itu akan seperti itu terus saja dinamikanya, gitu ya. Jadi histori itu atau harga saham itu bisa berulang-ulang lagi. Ya mungkin kalau teman-teman yang sudah tradingnya lama, kalau mengingat harga saham, oh dulu harganya sempat di 500, ketika habis turun harganya naik lagi di 500, naik harganya turun lagi di 500. Jadi artinya mereka sifatnya adalah hanya mengulang, 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 gitu ya. Jadi ini tiga hukum yang teman-teman harus bisa pahami untuk menjalankan analisa teknikal, gitu ya. Jadi ini super basic sekali teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama adalah menurut Dow Theory, harga itu sudah mencerminkan segalanya atau price discount everything. Oke, yang kedua adalah harga itu pasti bergerak dalam tren. Entah trennya naik, trennya turun, trennya datar gitu ya, atau yang biasa disebut sideways. Dan yang ketiga adalah history itu repeat itself. Jadi dia akan berulang terus dan berulang terus gitu ya. Jadi tiga teori ini yang teman-teman, tiga hukum dasar ini yang harus dipahami lagi. Oke, ini dia kita lihat tren itu seperti apa. Nah, gini teman-teman. Ada yang tahu ini chartnya apa? Ada yang hafal nggak, teman-teman? Kalau yang tahu ini chartnya chart apa, boleh boleh dijawab. Nanti kita ada hadiah menarik. Kalau teman-teman bisa tahu, wah, wah ini nggak ada harganya, nggak ada namanya, gitu ya. Ya, jadi oke. Oh, BCA, BRI, salah. Ini adalah IHSG, teman-teman. Ya, ini adalah chartnya IHSG. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya dalam jangka panjang, ini trennya IHSG itu naik atau turun? Naik ya. Jadi jangka panjang ini dari tahun 90-an nih teman-teman. 90-an nih SG kita sampai dengan saat ini. Ini saya belum menambahkan posisi yang per hari ini atau di minggu ini. Gitu ya. Ini masih dalam beberapa minggu terakhir. Nah, cuma saya mau kasih lihat dulu. Tren itu yang seperti apa. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat pasar itu ada tiga bentuk tren, gitu ya. Yang pertama adalah primary. Jadi primary ini yang skalanya panjang sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat chart itu di zoom out terus tuh, sampai kecil banget. Ini seperti ISG ya, sampai kecil banget. Ternyata primary itu menggambarkan dalam jangka yang panjang sebenarnya arahnya kemana sih? Nah, kalau ISG arahnya kan naik terus ya. Nih.
Ini kan harganya tren indeksnya kan naik terus nih. Naik terus ya. Mungkin dari di bawah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai dengan sekarang di 7 ribuan ya. Dan akhirnya untuk garis besar primary-nya itu artinya ISG kita dalam fase yang bullish. Oke, ada yang kedua namanya adalah secondary trend. Oke, secondary trend ini biasanya akan ada koreksi. Nah, jadi dalam jangka yang panjang pasti pasar itu akan ada koreksinya dulu, ada turunnya dulu. Tapi nanti dia balik lagi bisa lebih tinggi, gitu ya. Ini contoh. Ini adalah posisi pada saat COVID-19. Ya, ISG anjlok, tapi ternyata dia balik lagi lebih tinggi, gitu ya. Ini di tahun 2008 dia anjlok, balik lagi lebih tinggi, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita jangkanya lebih panjang, ya itu sebenarnya ISG kalau kita hold dalam jangka yang lebih panjang ternyata kita jauhnya lebih untung gitu ya secara jangka yang lebih panjang. Dan yang ketiga adalah ada yang minor trend atau tren yang pendek. Tren yang pendek ini biasanya hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, jadi kalau minor trend ini biasanya hanya dianggap sebagai noise, kebisingan gitu ya dalam jangka yang panjang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman fokusnya di small things, teman-teman kehilangan momentum yang panjang gitu ya. Wah, GSK nggak kemana-mana nih. Saya males lah investasinya. Tapi kalau teman-teman lihat yang lebih panjang gitu ya, jangkanya, skalanya itu ternyata trennya tuh naik. Jadi teman-teman harus mulai melihat secara garis besar dulu. Arah arah sahamnya itu kemana? Arah indeksnya tuh kemana? Gitu ya. Dan koreksi itu pasti ada. Justru pada saat koreksi itu adalah momen untuk pas untuk beli, apalagi seperti Minja nih yang suka ngambil-ngambilin gitu pada saat turun, ya fundamentalis ini lebih suka tuh, berarti artinya valuasinya terdiskon gitu ya. Pada saat diskon orang pada beli seorang fundamentalis gitu ya. Tapi kalau seorang teknikal biasanya kita akan ikutin tren gitu ya. Jadi pada saat turun dia akan tinggalkan, pada saat mulai naik dia akan beli lagi. Itu ya. Ini jadi teman-teman boleh perhatikan dulu tiga trennya. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman pernah ada yang pernah main ke Bursa Efek Indonesia? Ada yang pernah ngeliat Banteng atau yang mungkin ngelewatin gedung Bursa Efek yang dari Jalan Sudirman kan ada Banteng ya, namanya Banteng Wulung ya di sana ya. Teman-teman tahu nggak kenapa dinamakannya Banteng? Kenapa trademarknya pasar saham itu nggak cuma di Indonesia ya, nggak cuma di Indonesia, itu ada di dunia sama. Jadi mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Jepang, trademarknya sama, yaitu adalah banteng dengan beruang. Ya, kenapa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bisa jawab ini, nanti saya kasih merchandise. Kenapa disebutnya, kenapa logonya banteng dan kenapa logonya beruang? Ya, mungkin saya jelasin dulu sedikit ya. Kalau bullish ini artinya bull ya, dari kata bull ini menunjukkan trennya naik. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah bullish, itu artinya harganya lagi naik, trennya lagi naik, lagi positif, gitu ya. Nah, karakteristiknya apa aja nih? Harganya naik, gitu ya, sentimennya positif. Lalu ada aktivitas pembelian di sana, gitu ya. Itu adalah bullish. Oke, bearish ini berarti lawannya, gitu ya. Artinya digunakan ketika pasar turun. Oke, jadi menunjukkan trennya yang melemah. Oke, nah karakteristiknya apa? Harganya turun, sentimennya negatif, dan aktivitas penjualan. Oke, kita coba lihat ya, apakah ada yang bisa memberikan. Oke, yang diundur, bullish naik bearish turun. Oke, nah ini Kak Alpeno nih ya, nih, ya ini dia, betul nih. Jawabannya adalah Kak Alpeno. Nah, Kak Alpeno nanti akan mendapatkan souvenir menarik ya. Jawabannya betul sekali nih. Karena sifatnya banteng akan menyeruduk ke atas gitu ya. Artinya dia kalau menyerang lawannya itu dia akan nanduk gitu ya. Akan apa? Ya menanduk. Jadi artinya ketika dia menyerang lawannya dia akan menunduk apa? Menyeruduk ke atas gitu ya. Dan itu menunjukkan artinya trennya naik. Nah, sama benar juga nih kata Kak Alpino. Kalau beruang identiknya adalah pada saat menyerang lawannya dia akan mencakarnya ke bawah. Jadi artinya ketika bearish ini atau bearish ini menyerang gitu ya, artinya dia menyerangnya akan ke bawah, akan turun. Nah, ini udah tepat sekali nih ya jawabannya ya. Terima kasih ya Kak Alpeno ya. Nanti akan di chat oleh tim Kiwum ya untuk mendapatkan souvenir menarik ya. Oke, lanjut lagi. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya kenapa logonya trademarknya banteng gitu ya, di Bursa Efek Indonesia juga ada banteng wulung ya tadi karena kalau banteng kalau ketika menyerang lawannya dia akan menanduk gitu ya dan nunduknya tuh ke atas. Jadi artinya trennya naik. Oke.
Sama ketika beruang, kenapa beruang? Karena beruang ketika menyerang lawannya dia akan menggaruk ke bawah gitu. Jadi istilah bullish dan bearish teman-teman sudah tahu ya kenapa dan asal usulnya seperti apa. Dan itu menggambarkan artinya kalau bullish dia menggambarkan trennya naik, kalau bearish menggambarkan trennya turun. Nanti teman-teman kalau baca berita, dengar lihat berita gitu ya, wah BRI trennya sedang bullish. Artinya apa? Trennya sedang naik gitu ya. Kalau misalkan baca berita, wah jasa marga sedang alami trennya bearish, artinya harga sahamnya lagi turun. Itu ya, sudah nangkap ya dan karakteristiknya ya ini masing-masing teman-teman bisa lihat. Oke? Oke, lalu yang berikutnya adalah ya. Sip. Oke, lalu kita coba memahami apa yang dimaksud oleh Pak Charles Henry Dow tadi atau Bapak Technical Analysis gitu ya, yang dia menyebutkan adalah price discount everything. Ini saya contohkan salah satu saham yang pada masanya ini menjadi buruan besar-besaran gitu ya, apalagi yang suka dividen. Ini adalah gudang garam, teman-teman. Ini adalah chartnya gudang garam dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Kita bisa lihat ya secara tren dari harganya mungkin gitu ya masih di level yang sangat rendah sampai dengan di puncaknya itu lebih dari 50.000 sekian gitu ya dan bahkan pada saat kenaikan cukai gitu ya teman-teman ini justru harga sahamnya masih bisa naik cukainya naik lagi 16% di tahun 2010 naik lagi cukai di 2011 naik lagi cukai naik lagi di 2012 naik 12% harganya masih naik lagi jadi gini, kenapa bisa seperti itu? Gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya, wah, kalau cukainya naik berarti artinya kan margin perusahaannya akan turun gitu ya pada saat itu. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah yang di sebelah kanan ini. Nah, ini. Kelihatan ini ya, kotak ini ya. Nah, ini adalah yang teman-teman harus perhatikan. Oke, ini adalah dividen yang dibagikan oleh gudang garam. Teman-teman bisa lihat ya. Kenapa harganya masih bisa naik? Kenapa banyak yang masih beli padahal cukai rokok itu dinaikkan terus oleh pemerintah? Gitu ya. Pada saat itu, pada saat masa jaya-jayanya, lihat teman-teman ya, tahun 2009 membagikan dividen nilainya Rp350 per lembar. Dan terus naik di 2010 naik jadi 650, 2012 bahkan sampai Rp1.000 gitu ya. Dan lihat harga sahamnya pada saat dia bagi dividen, harganya naik terus ya, padahal 2010 nih. Padahal cukainya naik nih 16%. Tapi dia bagi dividen 1000. Sorry, 650. 2012 juga sama. Harganya naik lagi karena dia bagi dividen. Oke, dan sampai dengan puncak-puncaknya ya teman-teman ya 2016, 17 sampai dengan 2021 dia membagikan dividen Rp2.600 per lembar saham. Dan lihat apa yang terjadi harga sahamnya. Naik terus terbang tinggi gitu ya. Bahkan sampai 2019, 2020 lihat nih. Puncaknya tinggi banget. Oke, jadi kalau teman-teman ngelihat, wah, kenapa ya harga sahamnya bisa naik ya? Teman-teman, ternyata harga saham yang naik itu sudah mengcover informasi apa? Dividen. Gitu ya. Dia rajin bagi dividen. Setiap tahun pasti bagi. Gitu ya. Setiap tahun 2002 dari 2009 sampai dengan 2020 dia selalu bagi dividen. Gitu ya. Bahkan sampai 2022 juga masih bagi dividen dan seterusnya ya. Tapi teman-teman bisa lihat nih. Oke, pada saat 2023, sehabis COVID, itu tren dividennya mengalami penurunan. Dan apa yang terjadi terhadap harga sahamnya? Anjlok. Mungkin yang kita, kalau kita nggak tahu gitu ya, wah, kenapa ini harga gudang garam turun? Ya, kalau teman-teman fokusnya sebagai technical analis atau menggunakan technical analysis, ketika harganya turun ya berarti harus di cut loss atau di stop loss gitu ya, karena fokusnya adalah trading jangka pendek. Dan teman-teman sebenarnya sudah, kalau misalkan di sini nih, harga sahamnya sudah turun gitu ya dan sudah kena stop loss saya nih 10% misalkan. Dan saya kan pasti akan jual kan sahamnya. Ketika saya jual ternyata harganya makin turun, makin turun, makin turun. Berarti artinya teman-teman meminimalisir yang namanya kerugian dengan kena rugi yang kecil. Oke gini teman-teman. Di pasar saham ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya trading atau transaksi jangka pendek atau transaksi menggunakan technical analysis ada 5 kemungkinan. Oke, cuman ada 5 kemungkinan nih teman-teman. Ya, yang pertama adalah untung kecil. Pasti ya, ada mungkin teman-teman yang udah trading atau investasi jangka pendek atau menggunakan technical analysis bisa untung 3%, 4%. Kecil ya. Jadi ada kemungkinan yang pertama adalah untung kecil. Lalu yang kedua adalah untung besar. Oke, untung besar ini yang mungkin teman-teman dari teknik analisis bisa mendapatkan beggar gitu ya, bisa 100%. Ya, mungkin mungkin aja gitu ya, kita kan nggak ada yang tahu ya.
Atau mungkin nggak usah 100% ya. Atau misalkan 20%, 10% lebih lah gitu ya. 10% udah bagus. Jadi artinya eh, teman-teman bisa mendapatkan yang kedua, potensinya adalah untung besar. Yang ketiga adalah BEP atau impas. Oke, ya mungkin harganya naik, turun, lalu teman-teman tidak melakukan apa-apa, akhirnya di stop gitu ya. Jadi artinya impas. Yang keempat adalah rugi kecil. Oke, rugi kecil ini ya mungkin kena cut loss gitu ya, kena cut loss 5%, kena cut loss 10%. Jadi teman-teman terhindar, dan yang terakhir adalah rugi besar. Jadi gini, saya tidak berharap teman-teman setelah ikut webinar ini bisa langsung untung besar, enggak. Saya tidak berharap teman-teman bisa langsung untung, juga tidak, yang terlalu besar juga tidak masalah. Yang terpenting adalah setelah teman-teman ikut webinar ini, supaya teman-teman terhindar dari potensi yang kelima, yaitu adalah rugi besar. Jadi kalau teman-teman sudah mau mulai fokusnya di technical analysis, lakukanlah yang namanya disiplin. Oke, jadi kalau misalkan kena resiko cut loss, ya teman-teman harus stop. Disiplin dengan trading plan, gitu ya. Nanti kita begitu lihat ya. Jadi intinya adalah ketika harga seperti ini nih, gudang garam, ketika harganya sudah anjlok, kena kita stop lossnya 10% misalkan, ya sudah, tinggalkan aja. Dan artinya kita terselamatkan nih dari harga yang anjlok, 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 anjlok ini, gitu ya. Jadi kalau technical analysis ya, atau technical analis, kita nggak peduli sebenarnya dia pembagian dividen kek, dia kenaikan cukai kek, nggak peduli. Yang kita pedulin adalah ketika dia patternnya turun, nah chartnya turun gitu ya, nih seperti di sini ya, chartnya turun, lalu kita yang dilakukan adalah kita mesti stop dulu gitu ya. Jadi artinya adalah kita fokusnya bagaimana chart itu bergerak. Oke, jadi apakah fasenya atau trennya dia naik atau trennya dia turun? Kalau di technical analis gitu ya, kalau teman-teman menggunakan technical analisis adalah fokusnya gini. Ketika harganya turun, biarkan dia turun sendirian. Oke, selama harganya masih fasenya turun, 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 biarin dia turun sendirian. Oke, ketika dia sudah mulai landai, sudah mulai naik, nah disitulah kita baru mulai ikut lagi naik. Jadi biarkan ketika dia turun, turun sendirian. Tapi kalau dia mau naik trennya ya, misalkan nanti kita menggunakan indikator moving average. Ketika harganya sudah mulai di atas moving average, nah baru kita ikutan beli gitu ya. Karena teman-teman boleh catat lagi, seorang yang menggunakan technical analysis, kita adalah follow the trend. Oke, jangan dilawan trennya. Kalau trennya dia masih turun, biarkan dia turun. Clear? Kalau trennya dia lagi sudah mulai mau naik, kita ikutan naik, kita ikutan beli. Oke? Karena gini, dengan Bapak Ibu beli saham, belum tentu harga sahamnya bergerak. Betul ya? Atau mungkin di sini teman-teman atau Mince nih, teman-teman ada yang bisa sekali beli harga sahamnya langsung naik 2%, berarti artinya duitnya besar sekali gitu ya. Ya mungkin aja ya, saya nggak ada yang tahu nih teman-teman semua di sini. Ya mungkin aja ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan seperti saya nih, ketika saya beli saham, ya saya kan dampaknya tidak akan sesignifikan itu, maka saya adalah tugasnya hanya follow the trend. Kalau trennya turun, biarkanlah, ganti aja ke saham yang lain. Masih ada 900 emiten yang bisa kita beli ketika harganya sahamnya turun. Tapi ketika dia sudah mulai naik nih, nah seperti kemarin tuh saham-saham banking habis turun kan, dihajar habis-habisan. Ya, ketika sudah mulai naik ke atas moving average-nya, kita baru mulai beli. Dan akhirnya kan sempat naik lumayan ya, gitu ya, walaupun tidak signifikan tinggi. Nah, lalu yang berikutnya, ketika dia yang biasanya membagikan dividen tiba-tiba tidak membagikan dividen, tahun ini keputusan RUPS adalah Gudang Garam tidak membagikan dividen. Apa yang terjadi terhadap harga sahamnya? Anjlok, turun. Itu ya, dari yang biasanya dalam 10 tahun setiap tahun pasti dibagi lagi dividennya, dibagi lagi dividennya. Tahun ini dia nggak bagi dividen. Gitu ya. Jadi harga sebenarnya itu sudah mencerminkan segala informasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan technical analysis, kita nggak peduli sebenarnya sentimennya apa gitu. Ya kita cuma lihat aja, oh trennya naik atau turun, gitu ya. Jadi kalau naik kita beli, kalau turun ya kita ganti ke saham yang lain. Tapi sebenarnya kita nggak tahu nih apa sih ceritanya di belakangnya. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan price discount everything, teman-teman, gitu ya. Jadi kenapa harga gudang garam sempat setinggi-tingginya ya, karena ini dividennya gede banget, dibagiin 2.600 per lembar gitu ya, makanya dia bisa bahkan sempat cetak rekor gitu ya, all time high. Gitu ya, nangkep ya informasi atau teori yang pertama dari Dow teori.
itu adalah price discount everything. Oke, jadi kenapa harga sahamnya turun ya? Ini banyak informasinya. Ada COVID-19, dia bagi dividennya terendah, bahkan sampai di 2024 dia tidak bagi dividen. Selesai sudah. Harga sahamnya anjlok. Tapi seorang technical analyst dia nggak butuh informasi ini sebenarnya. Karena ketika dia harganya turun, kena stop loss, saya jual. Jadi artinya saya terselamatkan dari yang namanya rugi besar. Oke, jadi fungsi technical analysis boleh dicatat lagi itu adalah untuk melakukan atau menentukan timing kapan saya masuk. Oke, jadi pertanyaan what itu apa saham apa yang mesti saya beli itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya fundamental analysis. Kalau teman-teman pertanyaannya adalah when, pasti yang sering teman-teman tanyakan di grup-grup gitu ya atau ke Mince nih DM-DM gitu ya. DM ke Mince nih. Misalkan, wah, Mince kapan nih saya mau beli saham ini? Kapan masuknya? Kapan kira-kira bisa masuk? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah ya menggunakan yang namanya technical analysis sudah pasti, gitu ya. Oke, teman-teman mohon jangan digambar ya di ininya, di screen-nya ya. Oke, jadi itu ya, itu yang pertama. Oke, lanjut. Nah ini adalah market cycle dalam dua teori. Nah ini saya kasih pertanyaan lagi, dapat merchandise lagi nih. Tadi kan sudah satu ya, saya mau kasih lagi merchandise. Ada yang tahu nggak ini saham apa? Ini kalau teman-teman yang trader banget nih, Minci nih ya, ini pasti tahu nih sahamnya apa. Sempat disuspend beberapa waktu nih setelah dia panjang. Nih saya nggak sengaja memang nggak kasih lihat harganya, saya nggak kasih lihat namanya, saya cuma kasih lihat trennya aja nih. Ayo kira-kira apa nih? Ya, wah ini udah langsung. Ayo kira-kira apa nih teman-teman? Ya. Ini adalah, wah ini sudah dijawab oh, banyak ya, saya baru lihat, sorry, sorry. Ini adalah salah ya, ini grupnya dari Barito, benar. Tapi yang jelas bukan TPIA, ya. Ini adalah, oke, Arto Pendun, oh, Wika, ini adalah Cuan. Ya, jadi teman-teman, nah ini Pak Surya Erlamba ya, yang pertama menjawab nih. Ini mendapatkan merchandise menarik lagi ya. Nanti teman-teman Kio akan japri gitu ya. Oke, jadi ini adalah fase atau market cycle dalam dua teori jadi teman-teman ya. Kalau misalkan kita nih, saya, teman-teman, Bapak Ibu atau Minca atau dan seterusnya, kita biasanya akan tahu saham itu biasanya kalau sudah mulai naik-naik gitu ya. Wah, udah mulai diperbincangkan nih di grup-grup nih. Wah, harga sahamnya ini tiba-tiba menguat, volume transaksinya menguat tinggi. Itu sebenarnya adalah kita di dalam fase yang kedua. Itu adalah namanya fase partisipasi publik gitu ya. Jadi pasar itu mulai sadar ketika harganya naik signifikan gitu ya. Jadi investor atau trader ini mulai menyadari bahwa pasar sedang naik. Jadi kita beli nih. Ujung-ujungnya adalah harganya bisa naik cepat. Nah, tapi seorang fundamentalis atau seorang value investor atau bahkan apa yang memang apa mengumpulkan gitu ya. Suka mengumpulkan. Kalau teman-teman yang baru mengumpulkan ini biasanya kita akan ikut di fase yang kedua. Tapi di fase yang pertama, ini kalau teman-teman lihat ya, ciri-cirinya ya, biasanya yang big money. Nah, saya nggak suka sebut bandar sebenarnya Mince ya. Saya lebih suka menyebutnya adalah big money. Jadi orang yang dengan duit banyak gitu ya, atau duit besar gitu ya, dia masuk. Biasanya dia akan masuknya senyap gitu ya. Ketika sahamnya tidak dilirik, dia biasanya akan yang namanya akumulasi. Nah, fase-fase akumulasi ini adalah fase-fase yang paling boring. Kenapa? Karena harganya stagnan, gitu-gitu aja, di situ-situ aja, lama, gitu ya. Tapi ya memang karena apa? Ciri-cirinya nih ya, volume perdagangannya biasanya rendah, gitu ya, dan harganya nggak kemana-mana, sideways, bosen, boring. Tapi tanpa disadari itu adalah fase akumulasi dari para big money, gitu, atau dari para value investor, karena dia sudah tahu nih valuasi harganya memang bagus, memang menarik, memang murah gitu ya. Tapi pasar tahunya apa? Pada saat sudah naik. Itu kita biasanya beli di sini. Wah, beli nih. Harganya masih naik 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 naik. Ya, kalau yang udah di bawah fase akumulasi dia udah siap-siap taking profit gitu ya. Dan sampai dengan fase yang ketiga, fase distribusi. Ini biasanya nih habis disuspend, hold ah, saya mau hold aja.
sudah mulai denial gitu ya, sudah mulai menyangkal-menyangkal dan akhirnya apa? Ya ini adalah disebut dengan fase distribusi. Artinya dari titik puncak pasar dia mengalami penurunan yang signifikan. Oke ya. Jadi ini adalah market cycle-nya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi ke saham-saham yang teman-teman punya posisinya lagi di mana. Gitu ya. Apakah di fase yang akumulasi kah? Dia sideways kecenderungan, volume transaksinya kecil atau dia sudah lagi fase publik nih, harganya sudah naik cepat gitu ya, volume transaksinya juga lagi tinggi-tingginya gitu karena didorong banyaknya yang bertransaksi atau bahkan sudah di fase yang distribusi nih, hati-hati nih teman-teman kalau sudah mulai di fase distribusi, hati-hati ya gitu, nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Oke, lanjut. Ini adalah korelasinya, volume harus mengkonfirmasi tren, teman-teman boleh capture atau boleh catat. Jadi gini, kalau volume transaksinya naik, harga naik, itu artinya bagus, bullish. Oke, jadi artinya banyak yang beli, semuanya positif. Jadi hampir semua kita sepakat nih, ayo kita semua beli. Nah, kurang lebih posisinya di sini nih. Nah, nih biasanya kayak gini nih, harganya naik, volumenya juga naik. Nah, itu adalah fasenya bullish. Tapi kalau misalkan volumenya meningkat, harganya turun, artinya apa? Semua panik jualan, semua orang jualan. Saya jualan, Mince jualan, teman-teman jualan. Akhirnya apa? Semua harganya turun dengan volume yang besar. Itu adalah yang disebut dengan bearish. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, nah jadi gini teman-teman, ada yang dinamakan anomali, oke? Atau biasanya kita sebutnya adalah divergent. Kalau harga sahamnya naik, teman-teman ya, lihat nanti ya, nanti di chart hero juga ada harga sahamnya naik, tapi volume transaksinya kecil. Makin menurun, makin menurun, makin kecil, itu hati-hati. Itu sudah mulai masuk fase distribusi. Jadi tidak ada dorongan lagi, tidak ada volume yang mendorong lagi, tapi harganya masih mulai naik nih, masih naik-naik nih. Nah, itu adalah hati-hati mulai terjadi yang namanya distribusi. Gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya, kalau misalkan harganya rendah, volumenya rendah tapi harganya stabil, itu disebut dengan akumulasi. Ini seperti yang di sini nih. Ini biasanya tren harganya stabil dan volumenya biasanya kecil-kecil, nggak akan besar, gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah ini adalah salah satu contoh volume divergence. Jadi divergence adalah anomali ya teman-teman ya. Ketika harga sahamnya naik, tapi volumenya spike-nya sudah nggak ada nih, trennya sudah mulai turun nih, mengecil lagi, mengecil lagi, mengecil lagi, mengecil lagi. Ini adalah hati-hati ya. Ini hati-hati. Jadi teman-teman boleh catat yang harus dihindari dari kita yang menggunakan technical analysis ini adalah divergence. Oke, jadi adanya korelasi negatif. Jadi harganya naik, harusnya volumenya naik ya, makin besar ya. Tapi kalau harganya naik, volumenya makin turun, ya, makin kecil, ini adalah siap-siap. Jadi belum tentu pasti ya, tapi siap-siap itu akan terjadi yang namanya distribusi. Dan kebetulan di sini kejadian harganya naik, 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 dia mulai mengalami penurunan. Bahkan sempat volume jualnya tinggi banget. Gitu. Jadi orang banyak yang jual. Itu ya, ini adalah divergence. Oke, jadi teman-teman hati-hati dengan adanya penyimpangan ini. Oke. Nah, teman-teman pernah mendengar yang namanya support dan resisten? Pasti sering ya, apalagi kalau baca-baca di berita ini ya tentang saham ya. Support BRI di level 4.000 gitu ya. Resistennya adalah di 6.500. Nah, apa sih yang dimaksud dengan support dan resisten? Kalau teman-teman baru mulai mencoba analisa teknikal, teman-teman harus tahu dulu support dan resisten itu, gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dulu. Gini, ya teman-teman ya, support ini sebenarnya adalah biasanya kita sebut dengan lantai, pondasi. Oke, ini adalah kita ibaratkan harga saham nih teman-teman. Harga sahamnya naik, dia turun. Oke, dia naik lagi, dia turun lagi. Tapi dia turun di level yang sama. Dan ini kita kita bisa lihat ya, ketika dia turun dan kena di level yang sebelumnya sama, ternyata dia malah naik lagi. Nah, inilah yang disebut dengan support. Jadi artinya itu merupakan bantalan harga, level harga saham tersebut. Gitu ya. Jadi kalau dia kena bantalnya tersebut, dia mantul, membal gitu ya. Nah, ini adalah biasanya disebut dengan support. Jadi ketika harganya turun, loh, harganya naik lagi rebound. Turun lagi di tempat yang sama, di harga yang sama. Habis itu dia naik lagi. Nah, ini fix terkonfirmasi menjadi yang disebut dengan support. Itu adalah bantalannya. Oke ya, nanti teman-teman kalau mau mulai analisa teknikal, teman-teman harus tahu nih, harus bisa melihat di mana sih supportnya, levelnya di mana, gitu ya. Oke, itu adalah support. Lalu yang berikutnya lawannya adalah resisten. Resisten itu seperti atap, teman-teman. Lantai, atap atasnya kita, gitu ya, plafon.
Jadi kalau misalkan nih harga sahamnya turun, oke, dia rebound, dikena, let's say ini adalah levelnya 1.000 rupiah, misalkan harganya di 1.000, dia turun lagi nih ke 800, tapi rebound, kena lagi di 1.000, dan ternyata dia gagal lagi. Artinya 1.000 rupiah ini harganya merupakan level resisten atau level atapnya. Oke, jadi setiap dia nyundul, dia gagal nih, ketahan, turun lagi. Kena 1.000 lagi, turun lagi. Kena 1.000 lagi, turun lagi. Itulah yang disebut dengan resisten. Oke, jadi kalau support dia turun harganya, membal gitu ya, mantul naik lagi, turun lagi, membal lagi, itu disebut dengan support. Tapi kalau dia harga saham dia turun, ketahan lagi, turun, ketahan lagi, itulah yang ya, teman-teman harus tahu perbedaan resisten. Oke, jadi short itu intinya adalah batas bawah, kalau resisten adalah batas batas atas. Gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman melakukan analisa teknikal, pahami dulu support dan resistennya. Oke? Next. Ya, ini adalah salah satu contoh. Jadi support ini bertindak sebagai lantainya ya dalam menjaga. Tapi gini, apakah support ini bisa gagal? Ya gini. Kalau misalkan support itu gagal atau dia yang tadinya nih ya, harganya turun, dia mantul, turun dia mantul, turun dia mantul, turun dia jebol. Ingat, boleh dicatat ya. Ketika harga sahamnya kena 1.000, ini let's say garis biru ini dan nilainya 1.000 rupiah ya, nih levelnya 1.000, ketika dia naik terus mantul di 1.000, mantul lagi di 1.000, tiba-tiba harganya turun ke bawah 900. Apa yang terjadi? Itu artinya supportnya sudah gagal. Oke, boleh catat ya, supportnya sudah gagal, sudah jebol. Oke, kalau sudah jebol, support ini akan menjadi resisten. Nah, nangkep ya. Jadi kalau biasanya dia kena 1.000 mantul, kena 1.000 mantul, kena 1.000 mantul, tiba-tiba dia 900. Artinya supportnya jebol. Oke, jadi artinya kemungkinan dia akan turun semakin dalam. Oke, gampangnya gini ya. Kita lihat lagi, oke, resisten ya. Teman-teman bisa lihat resisten sini. Jadi kurang lebih sama ya. Kalau resisten perhatikan ya. Ketika dia, let's say ini garis biru ini adalah levelnya 1.000. Gitu ya. Ketika dia swing atau dia rebound karena 1.000, turun harganya. Itu turun langsung. Naik lagi rebound, kena lagi 1.000, turun lagi. Rebound lagi, deketin 1.000, gak sanggup, turun lagi. Sampai dengan akhirnya, kalau misalkan gini, contohnya gini, ketika teman-teman mencoba mendobrak, nih ya, mencoba dobrak dan dia gagal, artinya ini adalah resisten. Betul ya? Dobrak lagi, gagal lagi 2 kali. Dobrak lagi, gagal lagi 3 kali. Kalau misalkan tiba-tiba dia dobrak dan akhirnya bisa tembus lewat, gitu ya, itu artinya volume transaksinya biasanya bisa dipastikan besar. Gitu ya. Artinya ketika dia habis mendobrak, dobrak, dobrak, itu kan pasti kalau mau jebolin butuh volume transaksi yang besar. Nah, kalau misalkan dia dobrak dan berhasil, ya katakan dia lewatin 1.100, itu artinya resistennya sudah jebol. Oke, dan biasanya resisten ini akan berubah menjadi support. Saya contohkan. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan chart ini. Ini juga menyambung dari teori Pak Charles Henry Dow, yaitu adalah history repeat itself. Oke, teman-teman bisa lihat nih ya. Oke, lihat. Ini adalah resisten. Jadi kalau misalkan level support, level resisten itu biasanya adalah satu angka. Oke, satu angka. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman juga boleh gunakan. Saya lebih suka menggunakan yang namanya range, rentang. Jadi support dan resistance itu menurut saya adalah dia tidak bisa dalam hanya harga saham aja. Biasanya dia akan terbentuk dalam satu rentang level. Nah, biasanya saya akan sebut kalau misalkan resisten level ini atau atap tadi itu saya sebutnya adalah sebagai supply area. Jadi pada saat dia kena supply area biasanya dia akan turun. Naik lagi akan turun lagi. Oke. Kalau level support, rentang level support ini saya sebut sebagai demand area. Oke, jadi itu adalah area biasanya dia jual itu dengan supply area. Ketika dia turun, mantul itu adalah biasanya saya sebut sebagai demand area. Jadi area beli ya biasanya. Oke, teman-teman perhatikan ya, history repeat itself. Oke, lihat. Ini resisten ya.
ketika dia di sini kena, turun harganya, turun jauh bahkan drastis. Dia rebound naik lagi, kena di rentang level yang sama gitu ya dengan periode sebelumnya, harganya turun, rebound lagi, turun lagi, sampai, perhatikan teman-teman ya, sampai akhirnya tiba-tiba nih teman-teman bisa lihat di sini ya, tiba-tiba dia volumenya tinggi, candlenya besar hijau panjang gitu ya, artinya apa, volumenya kecil atau besar? Ini besar banget gitu ya. Jadi ketika dia berhasil, once dia bisa melewati atapnya, oke, itu akan menjadi supportnya lagi. Gitu ya, akan berubah menjadi level support, akan berubah menjadi demand area. Oke. Karena apa? Karena pada saat dia menjebol resisten, dia akan butuh volume transaksi yang besar. Itu ya. Nah, perhatikan nih teman-teman. Ketika dia jebol ke atas, dia turun. Nah, kena di area yang sebelumnya kita disebut dengan resisten atau kita sebut sebagai supply area, justru malah ketika dia kena di level yang sama sebelumnya, malah mantul. Tuh, dia naik, turun, kena di level yang sama seperti resisten sebelumnya, mantul lagi. Gitu ya. Turun lagi nih, kena di area yang sama, dia mantul lagi. Nah, itulah yang disebut dengan resisten ketika dia ditembus, ketika dia jebol, itu berubah menjadi support. Oke, nangkap ya. Dan ini ketika dia harganya naik, perhatikan lagi nih. Ini supportnya nih, harganya rentangnya di situ-situ aja nih. Harganya akumulasi, dia rebound, dan ternyata dia jebol, sorry, dan dia turun sampai dengan di area yang sama. Inilah yang disebut dengan area support atau demand area. Dan gitu aja seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya lagi. Gitu ya. Jadi polanya dia akan berulang, teman-teman. Jadi teman-teman memang kalau misalkan untuk teman-teman nih ya, untuk bagaimana sih saya menentukan rentang area resistennya, kita sebenarnya butuh jam terbang gitu ya. Jadi kita nggak bisa teman-teman setelah ikut webinar ini sudah langsung, wah saya akan mencari garis area resisten dan supportnya. Nggak bisa secara langsung. Jadi teman-teman harus benar-benar butuh experience, teman-teman butuh untuk berlatih dulu, biasakan melihat chart dulu. Nanti teman-teman dengan sendirinya bisa melihat di mana sih rentang level supportnya gitu ya. Di mana sih rentang supply areanya, demand areanya di mana, gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, nah ini dia yang akan kita bahas. Ini adalah sebenarnya patterns atau pola sesuai dengan judul kita hari ini. Ya mungkin saya nggak akan banyak bahas terkait dengan pola yang paling umum dan paling teman-teman sering dengar, gitu ya. Kita akan hanya gunakan hari ini bullish pattern. Oke, ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya pola bullish gitu ya. Yang pertama adalah double bottom. Jadi double bottom ini bentuknya seperti W, teman-teman. Jadi dia apa? Seperti W ini akhirnya dia akan membentuk yang namanya neckline gitu ya. Resistennya ini ketika dia jebol, maka itu akan menjadi support. Sama kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nih. Pola ini kan double bottom nih, swing. Nah, ketika dia sudah breakout, maka neckline ini akan menjadi level support. Oke. Lalu berikutnya ada cup and handle juga sama, cuman bentuknya seperti cangkir ya. Jadi kalau cangkir itu kan ada gelasnya yang besar, yang lebar, sama ada gagangnya. Nah, kalau gagangnya yang kecil itu kita sebut dengan handle-nya, gitu ya. Jadi teman-teman, oke ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti itu. Itu adalah ada gagangnya nih. Cangkir itu ada gagangnya, tapi juga sama dia ada neckline-nya. Oke, kalau dia breakout maka dia potensinya bagus. Lalu juga ada head and shoulders. Ini bukan sampo ya, bukan salah satu eh, merek sampo. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini, oke ya. Nah, lanjut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Lalu ada pola yang namanya flag. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana sih cara saya melihatnya? Nah, teman-teman sebenarnya udah nggak perlu kalau teman-teman sudah punya aplikasi Hero dari Kiom Sekuritas Indonesia dan teman-teman bisa download di dalam MacBook atau di Windows, teman-teman bisa dengan mudah. Ini saya kasih lihat ya. Kita akan buka sama-sama. Nah, ini dia. Jadi kalau di aplikasi Hero, teman-teman udah nggak perlu secara manual lagi. Ya, cari-cari mana sih yang polanya cup and handle, mana head and shoulders, mana sound shield gitu ya. Dan seterusnya teman-teman udah nggak usah. Kita udah sediakan fiturnya, namanya adalah pattern search. Cara carinya di mana? Di sini. Teman-teman bisa ke quote, bagian quote di sini. Nanti ya. Dan ini tenang aja kita ada manual booknya juga, teman-teman nanti bisa lihat lagi. Lihat di yang bagian adalah pattern search atau nomor 2020.
Jadi kita bisa search juga di sini, ketik aja 2020 lalu di enter. Nah, dia akan muncul. Ini adalah patternnya. Jadi dari 900 emiten, teman-teman nggak perlu gambarin satu-satu, nggak usah. Kita sudah buatkan fiturnya untuk mencari dengan mudah. Tinggal klik aja. Ya, saya contohkan nih. Misalkan saya mau cari nih saham yang lagi turun ada double bottomnya. Nah, tadi kan double bottom polanya apa? Bullish ya, bullish pattern ya. Nah, saya mau cari dari 900 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, mana sih yang lagi polanya double bottom? Ya, oke, tinggal diklik aja di sini. Tuh keluar. Ya, di sini ada 35 perusahaan yang polanya double bottom. Oke, saya kasih tahu gini ya teman-teman ya. Cara bacanya. Ya, dari semua saham-saham ini jangan teman-teman main langsung beli, jangan ya. Oke, tetap teman-teman harus lihat dulu secara garis besarnya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya similarity. Jadi kalau misalkan nilainya mendekati 100% atau mendekati 100, artinya bentuknya semakin mirip dengan pola double. Oke, jadi seperti PDPP, lalu juga ada Blast, ya ada Live, ada SMS. Teman-teman tinggal klik aja apa polanya double bottom, tinggal teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini dia. Tuh, ya. Jadi semakin tinggi similarity-nya artinya semakin mirip dengan pola double bottom-nya. Ya, ada Temas juga gitu ya, ada Bank dan seterusnya. Ya, cuman yang paling mirip adalah biasanya yang paling atas nih ada Blast nih. Cuman teman-teman harus analisa lagi dulu ya. Oke, jadi harus dilihat dulu. Oke, kita coba lihat lagi patternnya yang lagi turun, lalu landai, tiba-tiba dia mau naik. Nah, kan kita butuh yang siap-siap mau naik kan? Kalau misalkan seorang technical analyst, nah teman-teman pilih yang di sini nih. Nah, ini dia. Ya, ada Temas, ada SMDR. Jadi habis dia turun, dia landai, dia mulai siap-siap naik. Nah, ini ada banyak nih emiten yang ternyata teman-teman. Ada Temas, ada Blast gitu ya, ada SMDR, ya. Bahkan ada beberapa saham yang lainnya, ada Avia juga. Jadi dari habis dia turun, dia landai dan seterusnya. Nah, ini teman-teman tinggal klik-klik aja. Nah, pertanyaannya, apakah ini dia akan mendapatkan saham yang real time? Jawabannya adalah yes. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan besok nih ya, teman-teman yang sudah ada yang belum buka account untuk Kiwoo dengan Hero, teman-teman bisa bisa buka rekeningnya dulu ya. Karena untuk masuk ke fitur ini teman-teman harus punya user ID dulu. Ya, catatannya user ID adalah teman-teman harus buka rekening dulu. Oke? Dan seterusnya. Ini ya, teman-teman tinggal lihat lagi. Tuh. Jadi nggak perlu repot-repot. Bahkan ada Adaro ini kita sudah deteksi juga ada potensi dia apa sideways lalu drifting mulai naik. Kita juga sudah lihat dan seterusnya. Ini ada true dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dengan mudah dan dengan cepat teman-teman bisa dapatkan informasi atau saham-saham pilihan dengan tren yang menarik. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah fiturnya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk. Nah, ini dia ya. Oke, teman-teman, beliau ini adalah namanya Stanley. Jadi Pak Mr. Stanley ini adalah salah satu tokoh cukup terkenal. Dia merupakan head funds manager atau dan juga investor. Teman-teman tahu George Soros yang dulu sempat booming ya dengan apa trademarknya adalah bisa membuat bangkrut Bank of England gitu ya. Dia adalah salah satu orang kepercayaan yang direkrut oleh George Soros dan beliau benar-benar apa bisa membuat beberapa wilayah negara termasuk Asia juga mengalami goncangan gitu ya, krisis. Ya, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat ya, beliau bilang seperti ini. Untuk menentukan kapan saya masuk, jadi pertanyaan when, kapan, itu dijawabnya adalah dengan technical analysis. Oke, tapi kalau misalkan saham apa yang mesti saya beli, itu menggunakan yang namanya fundamental analysis. Nangkep ya bedanya ya, fundamental dan technical ya, fungsinya apa. Jadi kalau pertanyaannya adalah what, apa saham yang mesti saya beli, fundamental analysis. Tapi kalau pertanyaannya when, jawabannya adalah menggunakan technical analysis. Seperti tadi, menggunakan pola tadi, pattern tadi ya. Oke, lalu juga ada indikator technical modern, cuman ini mungkin kita cepat aja. Biasanya yang pada umumnya adalah moving average, lalu ada yang namanya RSI. Cara bacanya adalah moving average ini biasanya adalah merupakan rata-rata harga dalam periode waktu tertentu. Catat ya, cara menggunakannya adalah ketika harga atau ketika candlestick itu dia bergerak di atas moving average, artinya dia trennya bullish, trennya dia naik, ya polanya dia mengalami kenaikan.
Oke. Lalu yang berikutnya, ketika harganya turun ke bawah moving average, arti polanya dia mengalami bearish atau polanya akan mengalami penurunan. Sesimpel itu aja. Itu ya. Lalu juga RSI ini menggunakan untuk sinyal pembalikan arah. Biasanya kita akan menggunakan titik jenuh atau bisa jenuh beli atau bisa jenuh jual. Gitu ya. Dan moving average juga sama. Ini dia. Ya, ada stokastik dan juga ada ATR. Ya, average true range. Oke, ini mungkin kita skip aja yang cepat ya. Ini kurang lebih gambarannya teman-teman. Ya, ketika dia harganya, perhatikan ya, nih yang garis magenta ini, yang warna magenta kelihatan ya. Ketika harga atau ketika candlestick itu cross badinya melewati garis moving average, itu artinya adalah titik yang pas untuk kita masuk kita ketika kita menggunakan indikator moving average. Jadi yang pertama kali dia cross naik. Nah, ini lihat harganya naik. Gitu ya dan seterusnya. Ketika dia memotong ke bawah, itu adalah titik pertama kali kita harus jual sahamnya. Karena apa? Dia sudah mulai memotong dan lihat apa yang terjadi? Harga sahamnya turun, gitu ya. Dan sama, nih balik lagi nih. Tuh, dia cross lagi. Ngelewatin lagi garis warna magentanya. Nah, dia harga sahamnya naik lagi. Tuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nih, ini baru pertama kali lagi. Ini beli atau enggak nih? Teman-teman, kalau misalkan posisinya adalah pertama kali candlesticknya warnanya hijau, lalu dia cross melewati garis magenta. Beli nggak nih? Kalau misalkan seperti ini, bagus nih ya. Cuman ini sayangnya bukan per harga per hari ini ya. Ini saya ambil contoh di minggu lalu sebenarnya teman-teman ya. Dan saya jujur saya lupa ini sahamnya apa gitu ya. Dan ini adalah posisi momentum paling bagus. Paling ideal, bukan paling bagus ya. Paling ideal untuk kita masuk jika kita menggunakan yang namanya moving average. Jadi first day pertama kali dia melewati garis moving average itu adalah yang momentum kita kita beli. Gitu ya. Atau teman-teman ketika menggunakan indikator MACD ya moving average divergence convergence ini ketika dia garis warna biru atau garis MACD-nya dia menguat gitu ya trennya naik di atas garis merah itu adalah kita momentum untuk beli. Oke, ketika garis merahnya di atas garis biru itu adalah momentum kita untuk jual. Gitu ya cara baca MACD. Oke. Nah, ini juga ada satu bearish divergence mungkin kita cepetin aja. Nah, ini dia summary dan tips. Ini yang terakhir teman-teman. Oke. Teman-teman boleh perhatikan. Yang pertama adalah kalau misalkan teman-teman menggunakan technical analysis khususnya teman-teman yang baru memulai ya. Oke. Menggunakan technical analysis itu tidak boleh hanya berdasarkan satu indikator aja untuk menyimpulkan beli atau tidak. Oke, gabungkanlah dengan beberapa indikator, misalkan moving average dengan MACD atau dengan RSI. Jadi, usahakan jangan hanya mengandalkan one single indicator. Jadi, gunakanlah beberapa indikator supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas. Tangkap ya? Oke, lalu yang berikutnya, pahami keterbatasan dari indikator tersebut. Dan yang paling penting adalah jangan pernah abaikan volume transaksi. Oke, kalau seorang technical analyst kita sangat berkaitan erat dengan yang namanya volume transaksi. Kalau misalkan tadi ya, kalau harganya naik tapi volume transaksinya nggak ada, itu artinya kita siap-siap akan terjadi yang namanya distribusi, siap-siap akan terjadi yang namanya penurunan. Ya, jadi kalau misalkan harganya naik, harusnya volumenya juga naik. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau misalkan harganya naik, volumenya turun, itu sudah mulai hati-hati. Oke. Lalu yang berikutnya ada manajemen risiko, waspada divergen, dan harus melakukan backtest indikator. Gitu. Ya, mungkin itu aja, teman-teman, untuk pengenalan terkait dengan teknik analisis. Ya, memang nanti teman-teman harus pelajari lebih lanjut. Dan nanti kalau misalkan teman-teman masih ada beberapa pertanyaan, kita bisa lanjut di yang berikutnya atau teman-teman bisa tanyakan lebih detail lagi. Gitu ya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mince, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Audi. Keren banget ya materinya dari bener-bener teman-teman diajak tahu ya sejarahnya, technical analysis ya, do teori dan yang lainnya sampai tadi di-spill juga tuh cara screening dari pattern yang jujur aku pun baru ini kayaknya lihat ya ada
ada fasilitas untuk screening pattern. Kalau fundamental kan Ya, mungkin kita udah biasa ya Mas Audi ya betul, screening betul. PER, PBV dan yang lainnya. Ya, Tapi ini teknikal ya, jadi ngebantu ya, banget untuk teman-teman pemula yang pengen belajar trading tapi masih bingung nih. Jadi langsung di-spill pakai tadi ya ya. fitur pattern. Kebetulan fitur itu tadi banyak yang nanya ya. Oh, eh, oke. baru baru bisa versi desktop ya, Mas Audi, bener ya? Iya, jadi memang karena itu lebih kompleks. Jadi kita memang tidak bisa dimasukkan dalam iOS atau Android. So teman-teman memang harus perlu effort lagi, tapi benar-benar kita permudah. Jadi teman-teman benar-benar nggak perlu cari satu-satu, nggak usah Bener, capek bener, bener. gitu. Wah, ini ngebantu banget sih. Aku yang bukan newbie pun kayaknya pasti bakal pakai fiturnya ya, karena ngebantu Iya, kita nggak perlu. Kalau zaman dulu kan sebelum ada sampai fitur secanggih ini, kita bener-bener cek satu-satu tuh saham yang dia polanya lagi apa, kapan ya, handle atau apa. Wah, ya. ini bener-bener udah canggih ya, keren Kiwum Indonesia ya. Udah ada fitur screening dari pattern sekaligus. Oke, kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya, teman-teman Mm-mm. ya. Materinya keren, mudah dimengerti juga nih kata teman-teman. Aku pun jadi ikut refreshment ya, pengulangan lagi belajar basic technical analysis. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya langsung juga boleh ya. Ya, Nanti tinggal silakan. open open mic aja ya, di unmute, it's okay ya. Mungkin kalau dari aku dulu nih, sambil nunggu Ya. temen, mungkin ada yang mau tanya. Kalau Mas Audi sendiri dari Mm-mm. sekian banyak indikator yang kita tahu kan Mm. untuk trading ataupun kita pakai technical itu nggak mungkin semua indikator kita pakai ya. Boleh spill nggak? Mungkin ya tiga indikator favorit Mas Audi Ya. yang biasa dipakai untuk ini screening technical. Ya, jadi biasanya kalau misalkan sekarang ini saya pertama biasanya akan pelajari dulu terkait dengan pola itu dulu Minca. Jadi pola itu memang harus dipelajari. Tapi untuk teman-teman tenang aja tadi balik lagi ya. Kalau saya dulu sebelum ada aplikasi screener pattern ini saya manual satu-satu. Karena kan dulu saya sempat jadi technical analyst dan itu manual Minca. Bener-bener saya cari dulu mana nih dari saham LQ45, saham dari Kompas 100. Jadi satu-satu. Untuk sekarang lebih mudah. Kalau teknikal yang modern, saya biasa menggunakan sebenarnya cuma tiga aja gitu ya. Yang pertama adalah moving average itu sudah pasti. Ya biasanya saya menggunakan MA10, MA20 sampai dengan MA200. Kenapa 200? Itu adalah jangka panjang gitu ya. Jadi kalau harga sahamnya di atas MA200, saya positif sekali. Artinya trennya dalam jangka 1 tahun itu harganya naik terus gitu ya. Posisinya di atas. Itu bagus sekali gitu ya. Yang kedua adalah MACD. Sebagai konfirmasi apakah trennya kuat atau tidak, saya menggunakan MACD. Dan yang ketiga adalah saya menggunakan RSI. Gitu ya. RSI ini hanya menunjukkan apakah potensinya dia sudah mulai terbatas, sudah jenuh beli kah, atau sudah jenuh jual kah, itu akan menjadi titik apa istilahnya konfirmasi. Dan tapi yang paling penting adalah volume transaksi ya. Tetap itu volume itu udah pasti Mince. Jadi chart candlestick sama volume itu harus ada gitu ya. Karena itu sebagai konfirmasi kuat atau tidaknya suatu tren. Benar-benar oke. Kurang lebih sih favorit indikator favoritku juga mirip-mirip ya Ya. ternyata ya. Kayaknya hampir semua teman-teman yang udah melalui banyak backtesting ya, Ya. trial and error kayaknya memang nyamannya di beberapa indikator yang tadi Ya. Mas Audi sampaikan. Jadi catet tuh ya teman-teman. Oh ya teman-teman juga Kiwu masih terus ya bagi-bagi saham bonusnya nih satu lot ya buat semua Yes. teman-teman yang pertama kali buka account di Kibum Sekuritas. Gabung WA grupnya ya, linknya tadi udah di-share oleh admin Kibum di kolom chat ataupun di Ngerti Sama udah kita share di IG Story, bisa cek sekarang ya. Gabung grupnya, buka akunnya langsung dapat cuan satu lot saham bonus ya untuk teman-teman semua yang buka ya. Jadi Yes. semua pasti dapat. Pasti dapat. Mumpung nih, mumpung lagi bagi-bagi. Oke, kita balik lagi diskusi teknikal karena Ya, seru ya, ya. ya, ya. Tadi penjelasannya Mas Audi Mhm. juga, wah Mhm. materiku kalah sih, kalah detail dengan Mas Audi nih, keren banget. Tadi Oh. ada yang Mhm. nanya, caranya lihat indikator yang tadi garis ungu, merah, biru itu di fitur apa namanya, Mas Audi? Garis Oke. moving average mungkin ya tadi ya? Ya, itu moving average, benar. Ya, kalau moving average ini berarti saya search lagi atau teman-teman mungkin nanti Sebentar, sebentar. boleh, boleh. Boleh, boleh Coba di-share lagi ya. Mas Audi di Oke, fitur sebelah siap. mana? Ya, jadi selain tadi teman-teman sudah ada pattern search, kita juga sediakan yang namanya chart di sini. Ini udah kelihatan nih Mince nih. Oh ya, di Bagian menu chart, chat ya teman-teman. teman-teman Yes, ya.
di bagian yang hero chart aja. Nah, sebenarnya ini customize teman-teman, karena ini warnanya gelap jadi kelihatannya lebih dark gitu ya. Nanti teman-teman bisa customize mungkin lebih terang gitu dan seterusnya. Nah ini tadi garis-garis yang warna ini adalah moving average-nya. Cuma mungkin kalau untuk saya detailkan di saat ini kita waktunya bisa sampai jam 11 malam nih takutnya nih ya. Jadi mungkin saya bisa spill itu dulu dan nanti kalau teman-teman lebih tertarik lagi silakan join dulu grup WhatsApp-nya lalu juga buka dulu rekeningnya. Nanti kita belajar sama-sama lebih detailsnya. Siap, Jadi siap. harus sudah ada account-nya dulu gitu Minco biar kita bisa sama-sama praktek Betul. Nanti gitu. ada teknikal lanjutan, tapi Yes, untuk teman-teman yang sudah punya akun Kiwum ya, jadi yes, lebih betul. lebih inline ya ketika Mas Yes, Audi share ini ya desktopnya seperti apa. yes. Nanti mungkin juga recordingnya akan diupload di YouTube Kiwum ya, Mas Audi Ya, ya. betul, Ya, jadi betul. buat teman-teman yang tertinggal nanti langsung meluncur aja ke Kiwum mungkin besok mungkin udah di-upload ya Ya. oleh tim Kiwum Sekuritas. Link grupnya ada di IG Story Ngerti Saham, cek Tuh. sekarang ya sebelum mince delete ya 24 jam ya. Jadi yang baru join silahkan cek aja di IG Story untuk link WA Ya. grupnya, gabung di situ ada Mince juga. Nanti dijelasin detail untuk pembukaan rekeningnya, bonus sahamnya, dan webinar-webinar lainnya. Selalu keren sih kalau bareng Mas Audi tuh. Oke, kita Oke. diskusi Siap. berikutnya nih. Oke. Izin dari Mas Arya ada yang bertanya, Oke. bagaimana Oke. caranya mengetahui saat saham sedang turun, apakah itu masuk secondary trend aja atau masuk biris yang harus segera kita jual untuk menghindari loss besar? Oke, pertanyaan bagus sekali dari Mas Arya ini. Sebenarnya paling gampang yang tadi kita sudah spill indikatornya adalah moving average. Nah, mengapa moving average itu ada banyak? Ada yang moving average 10, artinya MA10 adalah rata-rata harga dalam 10 hari terakhir. Oke, MA20 adalah rata-rata harga dalam 20 hari terakhir. 50 hari, 100 hari, 200 hari. Jadi gini, kalau misalkan dia fasenya apakah itu secondary, kalau dia hanya sebatas bergerak di bawah MA20, di bawah MA50 itu masih dalam fase yang secondary. Tapi kalau misalkan dia bergerak di bawah 200 itu sudah mulai terjadi perubahan dan secara primary dia kemungkinan trennya bisa ke bawah lagi. Teman-teman boleh cek saham-saham yang disuspend, rata-rata mereka itu sudah bergerak di bawah MA200, sudah pasti gitu ya, itu sudah pasti, apalagi yang harganya sampai gocap di bawah gocap gitu ya Mince ya, itu biasanya udah MA200 udah tenggelam gitu ya, harganya udah di mana, MA200-nya di mana gitu ya. Jadi artinya paling mudah untuk menilai apakah trennya dia ini secara primary dia bullish atau tidak, kalau misalkan harganya masih di atas MA200 secara primary artinya dia trennya bullish, naik trennya. Tapi kalau misalkan dia sudah di bawah MA200, garisnya di bawah, di atas, candlestick-nya di bawah, itu artinya secara primary dia sudah mulai mengalami penurunan. Biasanya saya menggunakan indikatornya adalah MA200 sebagai titik konfirmasi. Gitu Muncul. Oke, itu dia teman-teman ya. Memang moving average kalau untuk dunia teknikal itu menurutku Ya, yang paling mendekati akurat lah, sangat yes. ngebantu banget ya untuk kita yang sedang belajar trading. Oke, kita ambil dua pertanyaan terakhir ya teman-teman Ya. ya, karena nggak berasa udah mau setengah sembilan. Ini kasihan Mas Audi nanti nggak pulang-pulang kantor ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Aldi. Izin nanya Mm-mm. Mas, untuk sektor Mm-mm. saham yang bagus, yang lagi posisi recovery gini apa ya Mas ya? Nah, Oke. IHSG kan ATH terus nih ya dari Yes, kemarin ya. betul, betul. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Oh, ini boleh boleh kita combine ya dengan fundamental juga ya. Karena Ya. kan tadi ya, kalau Hmm, technical itu lebih menjawab when gitu ya. Kapan saya masuk, timingnya kapan. Tapi kalau apa betul, tetap fundamental. betul. Banking itu masih menjadi favorite gitu ya. Kalau teman-teman sadari dari first half itu dari Januari BRI itu dibanting habis-habis. Sekarang BRI sudah berapa coba? Gitu ya. Itu sudah mulai fasenya sudah mulai rebound lagi. Dari moving average sebenarnya sudah kelihatan. Teman-teman pakai MA10 aja. Ketika BRI ngelewatin garisnya ngelewatin MA10 itu sudah kelihatan kok. Trennya sudah mulai naik 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 naik. Dan yang sebenarnya kalau yang sektor apa sih yang mendorong? Ya jelas dari banking gitu ya. Banking itu lebih dari 10% teman-teman kapitalisasi pasar. Once satu sektor itu naik semua, hijau semua, BCA, BRI, Mandiri, BNI, ya otomatis ISG bisa IHSG hijau dongkrak. juga ya. Iya, betul. Jadi memang yang favorite untuk saat ini adalah dari sisi banking, Mince. Karena Iya. secara valuasi oke, secara tren teknikal dia sudah posisinya
recovery, rebound Ah, gitu. benar-benar ya. Memang untuk banking ini ya dari zaman bahula ya pasti Ya, penggeraknya udah otomatis banking pasti. teman-teman ya. Oke, Ya, pertanyaan terakhir yang kita diskusikan nih. ya. Teknikal ini berlaku untuk chart daily aja atau bisa menit atau hour, jam? Oke, pertanyaan bagus. Bisa sampai dengan menit, bisa sampai. Tapi kalau misalkan detik nggak mungkin ya. Biasanya saya time frame yang paling kecil atau time frame saya yang paling rendah adalah di 15 menit gitu. Dan secara polanya, secara penggunaan indikatornya itu sama aja, Min. Nggak ada bedanya gitu ya. Jadi mau 15 menit, mau 1 jam, mau 1 hari, patternnya dia double bottom ya double bottom gitu ya. Polanya dia bearish ya dia bearish gitu. Cuma menggambarkan seberapa panjang konfirmasinya adalah memang datanya semakin panjang, semakin konfirmasinya semakin tinggi. Semakin kecil time frame-nya artinya biasnya semakin tinggi gitu. Jadi biasanya kalau saya pakai time frame 15 menit itu benar-benar hanya untuk scalping aja gitu. Gitu ya. Nggak bisa saya gunakan untuk beberapa hari nggak masuk. Gitu ya. Kalau teman-teman fokusnya untuk beberapa hari gunakan daily aja gitu. Oke, oke. Ini mungkin satu pertanyaan lagi dari aku Boleh, mungkin ya boleh. untuk menutup Boleh. ya. Di Siap. tengah banyak Hmm. terpaan isu ya sebenarnya isu Ya, dalam negeri yang lagi hot ataupun luar ya, negeri yang di rupiah dan yang lainnya. ya. Kalau dari Mas Audi Hmm. prediksi ya prediksi HSG sampai akhir tahun atau mungkin Ya, dalam waktu midterm lah. Gimana nih Mas ya. Audi? Biar kita investor nggak terlalu panik, cemas, Ya. galau. Ya, sebenarnya kalau untuk sampai di second half ini dari saya pribadi tanpa menggambarkan kium garis besar, saya melihat posisinya positif gitu ya. Kenapa? Pertama adalah kita stabilitas rupiah sudah mulai terjaga lagi. Yang kedua dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih stable di atas 5%, inflasi kita terjaga dan yang paling penting adalah posisi bank sentral kelihatannya semakin dovish. Teman-teman boleh cek dalam 1 tahun, 1 bulan terakhir asing itu sudah inflow 11 triliun teman-teman. Teman-teman kalau nggak beli saham udah diborong sama asing, gitu ya. Jadi memang saya masih positif dan targetnya sampai dengan di Desember minggu sebenarnya adalah di 7.500 sampai dengan di 7.600. Itu Oh, adalah oke. rentang areanya. Konservatifnya ya, target Konservatifnya betul. konservatifnya. Betul. Oke, oke. Jadi itu teman-teman ya, target IHSG kita sampai Ya, akhir tahun, tapi memang tahun ini wow amazing ya, banyak sekali isu dinamika. ya dinamika pasar ya, tapi tetap kita fokus ke perusahaan yang kita tuju, yang trading juga tetap pakai analisa teknikalnya Ya. baik-baik ya. Yang lagi belajar trading cukup pakai modal yang secukupnya aja ya, jangan langsung all in ya. Itu Start penting. small. Iya, start small aja karena belajar dari banyak curhatan itu banyak yang sampai all in tabungan segala macam Oh, padahal masih baru belajar trading teman-teman. Jadi akhirnya ya kapok karena mungkin cut loss besar dan yang lain sebagainya. Jadi semua berproses pelan-pelan ya, mulai dari kecil nanti lama-kelamaan psikologi tradingnya udah semakin bagus, boleh tuh perbesar modalnya. Nah, ya, mungkin sampai di sini ya teman-teman ya webinar seru bareng Mas ya. Audi ya setelah fundamental teknikal. Next time kita akan Mm-mm. diskusi dengan Yang topik yang lain. beda lagi ya Mas Audi ya. Siap, Ya, siap. terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join sampai akhir. Keren ya, tadi hampir udah 200 lebih ya. Sampai sekarang Ya, pun masih banyak yang join. Kita lanjut diskusi bisa di WA Group ya. Buat yang belum masuk ke WA Group, cek di kolom chat sekarang. Karena udah di-share linknya ataupun di IG Story Ngerti Saham. Buat Mas Audi, terima kasih siap. banyak banget waktu dan Terima kasih, ilmunya ya. Mince. Aku pun jadi Siap. ikut belajar. Buat teman-teman juga terima kasih. Sampai jumpa di next webinar dengan topik yang pastinya lebih seru lagi. Minca tutup. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.